Kembali lagi di Economic Corner. Pak Budi, tadi saya tanyakan sebelum break tentang bagaimana respons masyarakat Lampung terhadap kris. Meskipun tadi dikatakan ada 27 ya yang sudah menggunakan itu, trennya bagaimana? Kita harus lihat data seperti itu ya. Ya. Gimana sih penggunaan kris di Lampung gitu Ya. ya. Dari 27 perusahaan jasa sistem pembayaran yang beroperasi atau pangsa pasarnya ada di Lampung, Ya. itu udah per Desember kemarin kita sudah 86.000 merchant. 86.000 ya? Dalam tanda petik itu pedagang gitu ya. Pedagang ya? Itu bisa UMKM, bisa retail. Oke. Itu 86.311 Ya. merchant yang menggunakan kris. Ya. Namun sampai dengan bulan Maret ini itu sudah meningkat menjadi 96.411 merchant atau naik 12%. Ya. Ya. Jadi itu dari sisi pedagangnya, dalam tanda petik Pedagangnya, ya. Ini meningkat cukup signifikan. Ya. Kalau dikaitkan dengan ini kan zaman UMKM gitu ya. Betul. UMKM ini menurut data dari BPS di Lampung ini ada sebanyak 770.632 UMKM. Nah, dari jumlah tersebut tadi sebagiannya sudah lebih dari 10% ya yang menggunakan kris. Di UMKM-nya sudah lebih dari 10% ya? Betul, yang sudah menggunakan kris. Dan ini memang kita akan tetap mendorong supaya penggunaannya semakin masif karena tadi kita di awal kan sudah bicara apa saja keuntungannya ya, baik dari sisi kita sebagai pengguna maupun merchant. Kalau dari merchant, dari pedagangnya, yang pasti dia tidak perlu tadi ya menyiapkan uang kembalian. Yang kedua, dia transaksinya pasti tercatat. Kebanyakan UMKM ini kan kadang selama ini kan kelemahannya itu ya. Nggak punya catatan. Betul. Sehingga ini harapannya karena untuk mendukung keuangan inklusif, ini pada gilirannya nanti akan memudahkan ketika mereka akan naik kelas. Mau akses kepada lembaga keuangan. Lembaga keuangan akan lebih mudah untuk melakukan asesmen terhadap UMKM karena sudah tercatat benar dia transaksinya sekian, bukan katanya gitu karena memang catatannya sudah tersedia. Seperti itu. Ini termasuk di dalamnya otomatis inklusi. Betul. Inklusi keuangan akses dari UMKM yang selama ini dianggap berat untuk masuk ke N-banking gitu betul. Nah, sekarang dengan kris ini otomatis langsung terbantu mereka. Nah, apa sih syarat-syaratnya sehingga UMKM dia bisa mengikuti pola-pola seperti ini? Sebenarnya syaratnya relatif ini ya mudah ya. Saya ini juga surprise kalau di Jakarta ini kan banyak tukang kopi keliling gitu ya. Ternyata mereka juga udah pakai kris. Jadi orang mau beli kopi keliling itu udah tinggal scan betul. QR-nya gitu ya, karena QR-nya jadi kalung gitu ya. Nah ini juga ingin kita dorong di Lampung gitu ya, bagi UMKM untuk bisa memanfaatkan kemudahan ini gitu ya. Kita memberikan kemudahan, jadi yang pertama, mereka kan pengen tahu, saya sebaiknya berhubungan dengan PJSP siapa nih gitu ya. Kalau dia udah nasabah suatu bank, banknya sebagai PJSP, mungkin bisa langsung gitu ya. Beberapa bank itu adalah juga sebagai PJSP. Tapi ada juga PJSP yang non-bank, yang tadi saya sebut beberapa namanya itu ya. Betul. Nah mereka tinggal memilih menurut mereka, market mereka, pasar mereka itu lebih cocok sama apa gitu ya. Yang menurut mereka, milenial itu lebih suka pakai ini. Target market mereka kan itu kan. Betul. Pak Kohar ini pakainya ini gitu. Nah, ini yang menjadi pertama kali mereka harus melakukan analisis tersebut. Yang setelah itu mereka akan menghubungi PJSP-nya ya, menghubungi PJSP dan akan diakses oleh PJSP dan setelah itu apabila verifikasinya sudah terpenuhi, dia akan diberikan QR-nya. Jadi dicetak oleh misalnya apa gitu ya, ini akan diberikan. Setelah itu dilakukan uji coba transaksi. Biasanya nyoba Rp1 gitu ya. Kalau dan settlement-nya besoknya bisa dilihat udah masuk di catatan keuangannya dari si merchant ya, pedagang gitu ya. Pedagang ya. Nah, merchant ini apa sih dia syaratnya? KTP yang jelas ya.
Terus dia foto diri sama KTP, selfie ya, selfie. Selfie, Kan foto selfie KTP, dengan sambil pegang KTP gitu iya, ya. Terus usahanya apa? Misalnya usahanya jual oleh-oleh gitu ya, oleh-oleh khas Lampung. Ya. Dia foto bagian dalam dari tokonya. Ya. Disurvei lah oleh PJSP, tadi yang verifikasi. Ya. Setelah itu apabila memenuhi syarat, sudah bisa diterbitkan QR-nya. Oh, jadi pertama dia harus menghubungi PJSP dulu. Iya, betul. Setelah itu beberapa syarat tadi, Iya. ada foto selfie, Iya, dan sambil pegang selfie sambil pegang KTP, bukan betul, pegang yang lain. Betul. Nah, setelah itu nanti ada tim dari PJSP-nya untuk mensurvei itu, dan apabila sudah dia akan dapat QR-nya gitu QR-nya. ya. Nah, berapa lama biasanya begitu? Pengalaman yang kami coba fasilitasi, Ya. ini sekitar paling lama 1 minggu. Tapi saya kemarin surprise karena saya meminta komunitas ya, komunitas. Misalnya tadi bukan hanya pedagang ya, komunitas ini bisa lembaga keagamaan juga bisa gitu. Oh. Iya, itu saya tolong dong itu coba puremu untuk sumbangan-sumbangan kan nggak bisa ketemu gitu ya. Betul. Coba mau nggak dipasang kris? Itu 3 hari udah. Oh bisa udah ya, terpasang, jadi lembaga ya. misalnya mengumpulkan sodako untuk apa, pembangunan masjid atau apa gitu? Sangat bisa. Salah satu bank syariah yang terbesar di Indonesia saat ini, itu dia sangat-sangat intensif itu ya. Pokoknya pembangunan masjid dihubungi sama dia, kasih kris gitu. Jadi orang-orang nyumbang nggak perlu datang dengan kadang-kadang drive-thru di ini bisa gitu ya. Sebenarnya saya ingin tunjukkan ke Pak Kohar gimana sangat praktisnya itu untuk menggunakan. Seperti apa Pak misalnya? Nah, boleh Pak, silakan Pak. Gini ya, ini misalnya saya dikasih nih sama salah satu merchant, bahwa itu agama atau apa gitu ya. Sama merchant itu saya dikasih kode QR-nya gitu ya. Ini contohnya Pak Kohar. Ini saya kan dikasih kode kris nih ya. Misalnya ini madu lah, ini madu ini kebetulan binaannya Bank Indonesia. Ini yang nerbitkan ini ya, udah terbaca ya. Tapi saya nasabah bank. Nasabah bank yang saya bukan bagian dari itu ya. Tapi saya nasabah bank yang sebagai PJSP. Ini saya tinggal scan gini, nggak usah ketemu loh Pak, saya ini kan. Udah bisa mengirimkan memproses mengirimkan dana dan seterusnya. Tadi agama ya, keagamaan, pendidikan. Dengan kondisi sekarang kita belum bisa tatap muka. Dengan cara itu tetap bisa kita berdonasi. Oh, jadi luar biasa ya. Jadi istilahnya mudah, sudah begitu kita aman gitu kan, dan syarat-syarat pun juga tidak jelimet, jadi sangat memudahkan orang. Nah, bagaimana respon masyarakat secara keseluruhan, trennya bagaimana, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, acara Economic Corner akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini bersama Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bea Cukai Provinsi Lampung, juga di Hotel Radisson di Lampung. Saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.